Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah waspadalah akan hal buruk ini. Kira-kira hal-hal buruk apa yang akan terjadi padamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Waspadalah akan hal buruk ini. Hal apa yang buruk akan terjadi padamu, atau apa yang ingin semesta memberikan pesan untukmu? Kita lihat di kartu pertama di sini. Wow, Page of Cups. Kerjakan apa yang kamu inginkan ya, karena semesta akan memberikan kemudahan-kemudahan ya. Jadi jangan pernah merasa gengsi. Selama kamu tidak gengsi, berkatmu lancar ya. Carilah pekerjaan yang kamu sukai. Carilah pekerjaan yang tidak ada beban untukmu, yang kamu nyaman di kerjaan itu. Ya, jadi semesta mau dalam hal pekerjaan ya, carilah pekerjaan yang membuatmu happy, cari pekerjaan yang membuat kamu nyaman. Kalau kamu sekarang kondisinya kayak Ica, saya sudah nyaman, oke, berarti readingan ini bukan untukmu. Ini readingan untuk orang-orang yang tertekan. Karena kalau kita tertekan ya, kita nggak bisa produktif, pikiran blank, tukang emosian. Ujung-ujungnya apa? Mungkin kamu ribut dengan customer, atau mungkin kamu ribut dengan pimpinan atau sesama, karena apa, kerja nggak beres, akhirnya ujung-ujungnya apa, kamu dipecat. Ini contoh, karena tidak produktif, tekanan. Kalau kita, ataupun mungkin kamu malah ribut dengan pasanganmu di rumah. Kenapa? Karena tekanan dari kantor, kamu stres tapi nggak bisa melampiaskan itu, akhirnya anak-anak dan istri yang kena. Ini contoh. Makanya saya bilang waspada, hati-hati bicara tekanan. Kalau kita bicara tekanan ini kan kita nggak bisa, itu emosi ya. Jadi hati-hati, kamu mungkin merasa biasa aja, tapi itu berdampak besar kalau kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu ya. Oke, berikutnya di sini ada Two of Wands. Wah, di sini ada mau liburan nih ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih memanage keuangan dengan baik. Kenapa saya bilang memanage keuangan dengan baik? Karena jangan sampai kamu pergi liburan ataupun mau pergi happy-happy ya, ujung-ujungnya uang kamu habis. Ini hati-hati. Ataupun mungkin kamu punya rencana, saya harus bisnis begini, harus bisnis begitu ya. Rencanakan dulu. Jangan barusan setengah kamu langsung action dan akhirnya tidak tidak fokus gitu, atau tidak ya, pokoknya intinya harus matang ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin mau usaha ya, jadi kamu lihat tempatnya di mana, pasarannya apa, market kan, terus lihat dulu untuk harganya ini berapa, karena kita patokannya artinya daya jual apa sih maksudnya, targetnya nih ke kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas gitu. Nah, ini targetnya siapa gitu, tentukan. Terus kita jualannya di mana, tempatnya, apakah di rumah aja atau harus punya lapak, atau jualan online atau jualan gimana. Nah itu ya, jadi harus dipikirkan matang-matang bicara keuangan. Apalagi kita bicara liburan. Kalau kamu liburan, kamu capek, saya lihat di sini ada stres, ingin liburan, ya nggak apa-apa kalau memang kamu ingin liburan, tapi ingat jangan sampai kelebihan. Kamu harus punya budget untuk liburan, contohnya 2 juta ya. Jadi pada saat sudah 1,5 ya sudah, pulang, cepat kita pulang, stop liburan lagi, stop ya. Jangan sampai kamu asik liburan, uang ujung-ujungnya uang kamu habis, besok ada kebutuhan tak terduga, akhirnya kocar kacir cari pinjaman.
ya. Hati-hati. Ya, sama seperti gitu. Ya, kamu habiskan amunisimu di bisnis, tiba-tiba belum berputar bagus ya. Ujung-ujungnya kamu cari pinjaman sana sini. Belum ada untung, kamu pusing stres gara-gara bayar angsuran. Ini contoh. Jadi yang seadanya aja dulu. Macam contoh, saya punya uang cuma 5 juta, Kak. Oke, berarti modal kamu kasih pakai yang mungkin 1,5 juta atau 2 juta. 3 jutanya itu untuk amunisimu, jaga-jaga. Jangan langsung pakai 5 juta, Kak, tapi tidak ada modal yang 1,5. Ya cari pekerjaan yang bisa 1,5 dulu. Baru pelan putarnya tuh pelan-pelan. Contohnya mungkin kuliner, contohnya mungkin jualan apa gitu. Ya ini contoh ya. Gak usah dulu punya lapak, kalau memang modalnya 1,5, jualan aja online ya, delivery gitu kan, open order. Atau jualan di depan rumah atau di mana gitu. Harus punya inovasi. Sekarang itu semua tuh bisa mendapatkan duit loh, apalagi teknologi. Ya, jadi jangan berpikir kita mau jualan di mana ya, kamu TikTok aja bisa kok. Ya. Di TikTok, jualan di TikTok, ataupun mungkin kondisinya jualan di Facebook atau jualan di mana yang online itu. Harus ada inovasi, harus ada action, bukan hanya duduk diam di tempat bingung. Harus action. Apalagi sekarang teknologi, gunakan itu. Sudah dipermudah kok, kamu mau mempersulit diri. Ya, Queen of Pentacles sama ya. Jadi yang tadi saya lihat di sini kamu kerja ya. Kamu akan, apa yang kamu inginkan itu akan bisa semesta mempermudah jalanmu. Jadi macam contoh, kamu ingin apa? Saya ingin punya duit 500 juta. Ini jangan terlalu tinggi juga, nanti pusing saya ya. Sayanya yang pusing, kalau kamu yang nggak pusing nggak jadi masalah. Ini contoh ya, 5 juta aja deh. Saya ingin punya saya ingin punya uang 5 juta. Berarti 1 bulan itu harus berapa? Dibagi 30. Ini contoh ya. Oh, berarti mungkin harus dibagi 30 berapa? Berarti kalau 5 juta berarti 1 juta lebih gitu. Terus dibagi 1 harinya berapa kalau dari 1 juta lebih? Mungkin sekitar, contohnya ya, 100.000. Ini contoh ya. 100.000 lah begitu. 100.000. Maaf, ini per bulan ya. Saya kira per tahun, sorry, maaf. Per bulan berarti kalau 5 juta berarti berapa ya? Anggap 200.000, anggap 6 juta sudah ya, supaya bagus. Anggap 200.000 gitu. Kalau target 6 juta dalam 1 bulan. Berarti 1 bulan 200.000, per harinya 200.000. Nah, cari pekerjaan yang bisa menghasilkan 200.000. Intinya kan seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya yang tadi yang saya bilang ya, wah saya punya impian Kak Ica 500 juta per bulan ya, atau per tahun. Ini contohnya per bulan aja 500 juta. Berarti kamu harus punya motivasi untuk kerja apa yang bisa berpenghasilan 500 juta per bulan itu. Contohnya 500 per bulan berarti satu ininya ya, satu harinya itu berapa itu? Contohnya penghasilannya kamu berapa ya kalau dibagi 30? Anggap aja contohnya 20 juta ya per hari gitu ya. Berarti kamu harus target, apa mampu? Ya, belum mampu Kak Ica. Oke, kalau begitu turunkan dulu. Sekarang kamu mampunya berapa? Mampunya yang dari tadi Kak Ica 200.000. Oke, 200.000. 200.000 itu kamu putar ya. Macam contoh 200.000 sekarang kamu mampu 1 hari 200.000 ya, itu kamu putar dulu. Putar. Setelah kamu putar, otomatis untungnya ya mungkin tahun depan bisa naik 10 juta per hari, per bulan, naik lagi, bisa sampai 30 ya. Tahun keempat naik 50. Ini contoh ya. Itu kan semua tekad. Oh, ternyata di tahun ke-10 baru saya bisa mendapatkan. Itu kan bisa masalah waktu saja. Makanya saya bilang di sini diuji mentalmu. Mentalmu harus kuat, jangan langsung barusan udah capek deh, kayaknya saya nyerah aja. Ya kapan bisa dapat 500 juta? Kan itu impianmu, tetapi saat ini belum mampu. Berarti kamu harus menunggu. Bukan kayak macam kayaknya mimpi deh kayaknya nggak usah deh. Mimpi itu bisa terwujud seiring waktu. Yang penting kamu take action dan tekun dan yakin, karena kamu akan dipermudah loh ya. Jadi jangan pernah putus asa. Ingat, mimpimu itu bisa terwujud. Yang penting kamu sabar ya. Tuh, Three of Pentacles. Semesta mau sampaikan juga kepada kamu ya, waspadalah dengan orang-orang yang
Dalam artian gini, macam contoh kamu ditopang ya, kamu bisa saat ini karena perusahaan ini, perusahaan itu. Kamu harus punya perusahaan, ataupun mungkin bukan kamu harus punya perusahaan, kamu tuh harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri, ada bisnis sendiri. Contohnya, kalau kamu ditopang dengan perusahaan dan perusahaan itu lagi bangkrut, ini contoh ya, akhirnya kamu pusing, stres karena nggak ada pekerjaan. Makanya saya bilang kamu harus mandiri, entah kamu bikin usaha apa kek, atau mungkin kamu bikin sambilan konten ya, kamu punya YouTube ya untuk sambilan aja. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang ingin resign tapi belum karena tadi saya bilang tekanan ya, belum berani karena nggak tahu penghasilan di mana. Nah ini kalau sebelum kamu resign, kamu udah punya contohnya ya, kamu bikin YouTube ya, sudah berpenghasilan di YouTube, baru mengambil keputusan untuk resign ya. Harus kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa berdiri di atas kakimu sendiri, pas saat ini tidak ada yang memegangmu, ya kamu juga ikut jatuh. Saat ini memang kamu posisinya, contohnya ditopang orang, kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Oke. Ya, tetapi ingat, roda itu berputar. Jangan sampai besok-besok kamu terlena, uang kamu habis, orang ini udah nggak kuat. Ini kan orang ini kan perlu kekuatan untuk mengangkatmu. Ya, pada saat mereka tidak kuat, kamu terjatuh, ya impianmu dan prestasi dan semuanya hancur. Makanya tadi saya bilang harus hemat. Apa yang kamu dapatkan pada saat ini harus hemat, karena kebutuhan tak terduga ke depan lebih banyak, apalagi kalau kamu lagi masa sulit gitu ya. Jadi hati-hati, karena saya lihat di sini ada beberapa yang akan mau resign ya. Ya itu dari kamu ya, karena kalau memang kamu tidak nyaman. Tapi saya lihat di sini ada beberapa yang memang saya lihat sudah berpikir untuk resign karena pertama tekanan, ataupun kedua memang perusahaannya sudah kurang produktif ya. Jadi mungkin kamu mau ke perusahaan lain lagi ya, cari pekerjaan baru maksudnya, seperti gitu. Tapi itu lebih baik kamu bisa menjadi bos di atas diri kamu sendiri dibandingkan kamu bekerja untuk orang lain. Ini contoh, kalau memang kamu mau sukses, kalau kamu mau 500 juta per bulan, kamu kalau untuk mau dapat 500 juta per bulan dengan kondisi kamu jadi karyawan, ya nggak mampu, nggak bisa. Itu mimpi sekedar mimpi, kamu menghabiskan waktumu. Makanya saya bilang tadi, jangan menyia-nyiakan waktumu ya, karena kamu akan dipermudah semesta selama kamu action, kamu percaya, dan harus bisa sabar ya. Karena apa? Kamu ya sudah punya peraturan bahwa gajimu, kamu mau kerja sampai berapa jam ya, digaji segitu, nggak bisa naik. Tapi kalau kamu berdiri di atas kakimu sendiri ya hidupmu kamu yang tentukan ya. Tapi itu kembali kepada dirimu, seperti gitu. Dan terakhir, Knight of Cups. Wah, di sini ya, jadi ada yang sakit hati, ada yang amarah, benci. Nggak usah marah, benci. Ingat apa yang terjadi pada dirimu dalam percintaan. Saya lihat di sini ada kekecewaan ya. Gak usah dipikir-pikir. Kamu pikir-pikir itu nanti cinta baru datang itu mirip-mirip lagi. Makanya kamu tuh biasa kan berpikir, kok kenapa perempuan itu sama ya, kenapa laki-laki itu sama ya, karena kamu berpikir atau meminta orang yang karakternya sama dengan orang-orang lama kamu, karena dari pikiranmu. Makanya pikirlah yang bagus-bagus. Jangan berpikir, aduh saya sakit hati, saya diselingkuhi, saya di ini, saya di itu. Itu yang akan datang. Orang baru itu akan sama-sama karakternya seperti yang lalu-lalu, orang lalu ya, orang masa lalumu. Jadi rubahlah karaktermu dengan pola pikirmu, anggap itu doa. Karena apa yang menjadi pikiranmu itu doa loh, secara tidak langsung masuk dalam bawah sadar kamu. Apa yang kamu ucapkan itu juga doa ya. Jadi berpikir yang positif, saya mendapatkan pasangan yang setia, yang ganteng, yang cantik, bertanggung jawab, ramah, lembut. Jangan aduh semua laki-laki sama, ya sudah, didatangkanlah orang-orang yang sama. Makanya pola pikir tadi saya bilang ya, harus mindsetnya harus dirubah ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh kecewa dengan sakit hati dengan percintaan. Ya rubah mindsetmu supaya saya bahagia dengan cinta. Saya mendapatkan orang-orang yang betul-betul mencintai saya, menyayangi saya tulus apa adanya. Bukan malah ya semua sama, ya semua penipu, semua bikin sakit hati. Ya itu penipu, sakit hati, memanfaatkan, itu yang akan datang. Kenapa kamu yang minta? Semesta hanya memberikan. Iya kan? Kok kamu marah lagi? Ada yang marah loh sama Tuhan. Saya merasakan di sini kecewa. Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup? Padahal kamu yang minta, semesta kasih. Jadi berdoalah yang positif supaya kamu dikasih yang positif-positif. Ya, yang lalu-lalu itu biarlah berlalu, itu anggap pelajaran buat dirimu di masa lalu. Gak usah bawa-bawa ke kehidupan mendatang. Kamu bawa-bawa kehidupan mendatang ya rugi. Ya, jadi makanya tadi saya bilang luka batin apa segala macam tuh diselesaikan dulu di masa lalu untuk bisa
Kalau sudah sembuh baru kamu bisa buka lembaran baru. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya lihat ya. Jadi waspadalah, ini hati-hati ya dengan pola pikirmu, dengan keuanganmu ya, dan harus bisa lebih mandiri ya. Jangan pernah putus asa dan lebih sabar. Oke. Itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu jahat-jahat juga seperti kemarin ya. Ini lebih ke diri sendiri. Jangan sampai kamu jadi toksik untuk dirimu sendiri. Jadi fokus pada dirimu, perbaikan dirimu agar hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.